Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita, NIM 2004020068. Mata kuliah pengantar manajemen keuangan, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen modal kerja yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu mengenai manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja itu sendiri adalah manajemen dari elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Baik, adapun tujuan dari modal kerja itu sendiri adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat indukasi perusahaannya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama itu mengenai konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini yaitu modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua itu konsep kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang segera harus dilunasi. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atau hutang lancar atau modal kerja neto atau net working capital. Yang terakhir yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional ini sendiri mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan jenis modal kerja. Jenis modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel, di mana yang pertama itu modal kerja permanen. Kerja modal permanen itu adalah modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi 2, yaitu modal kerja primer, modal kerja yang minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Dan yang kedua adalah modal kerja normal, yang dimana modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal kerja variabel dikelompokkan menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, modal kerja skill, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi faktor musim. Sedangkan modal kerja skill yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungsi atau konjuktor. Sedangkan modal kerja darurat yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya apa penyebab dari berubahnya itu. Oke, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai kebijakan modal kerja, di mana kebijakan modal kerja itu terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan konservatif, kebijakan agresif, dan kebijakan moderat. Yang pertama yaitu kebijakan konservatif. Kebijakan ini merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati pada kebijakan konservatif. Maka permanen dan sebagai variabel dibelanjakan dari sumber dana jangka panjang dan sebagian variabel dibelanjakan dari sumber jangka pendek. Yang kedua yaitu kebijakan agresif. Pada kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjakan dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjakan dengan sumber jangka pendek.
Yang ketiga yaitu kebijakan moderat. Kebijakan moderat ini model kerja permanen dibelanjakan dengan sumber dana jangkau panjang, sedangkan model kerja variabel dibelanjakan dengan sumber jangkau pendek. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.